Selamat pagi semua. Pagi. Ya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Yes. Topinya. Baik. Ada yang tidak hadir? Coba. 2, 4, 6, 8, 9. Berarti hadir semua ya? Kalau kali lalu kau tidak datang, kenapa? Coba terima yang kau bingung. Kalau kali lalu kenapa tidak datang sekolah? Sakit? Hebat. Sedih. Oke, baik. Baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, namun sebagai orang beriman, mari kita mulai kegiatan kita dengan doa. Ayo. Kita semua berdiri, kita berdoa. Lanjut pimpin doa. Baik, silakan dulu. Baik, untuk membuka kegiatan ini kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. Berdiri fisik. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan kembali. Baik. Ini gambar apa? Iya. Sekarang Bapak mau tanya, kali lalu kita belajar apa? Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Apa? Tentang padi. Apa lagi? Iya, ada tanaman jeruk. Apa lagi? Yang sudah kita pelajari. Ada tanaman padi. Kemudian ada juga tanaman lain selain padi ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Selain tanaman padi, tanaman apa yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok? Ayo. Jagung. Hah? Pisang ya. Jeruk.
yang sudah kita pelajari. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema kedua, ya, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Itu yang akan kita pelajari pada pagi ini. Iya. Nah, tujuan. Jadi setiap kegiatan pembelajaran pasti ada tujuan, ya. Ini yang pertama. Dengan mengamati gambar, peserta didik kalian dapat mengidentifikasi informasi penting dari gambar yang disajikan. Ya. Nah, yang kedua, dengan mengamati gambar, kalian dapat menganalisis informasi penting berdasarkan gambar yang disajikan. Ya, coba koreksi. Ya. Yang berikut, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat membuat daftar pertanyaan tertulis. Jadi setelah kegiatan pembelajaran ini, pada proses pembelajaran ini, kalian nanti akan membuat pertanyaan tertulis, menulis pertanyaan, ya. Selanjutnya, dengan pertanyaan yang telah dibuat, kalian dapat menyajikan pertanyaan tersebut menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik, ya. Yang berikut, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi masalah keseimbangan sumber daya alam dengan baik. Ya. Yang berikutnya, ini yang keenam sudah, ya. Dengan mengidentifikasi masalah keseimbangan sumber daya alam, kalian dapat menganalisis upaya pelestariannya, ya, upaya melestarikan sumber daya alam. Yang berikut, dengan menganalisis masalah keseimbangan sumber daya alam, kalian dapat membuat poster, ya, membuat poster tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Itu yang akan kita jalankan hari ini. Nah, ini dengan membuat poster, setelah kita membuat poster, kalian harus bisa mempresentasikan di depan. Foto mobil. Ya. Kemudian ini dengan mengamati video, kalian dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Oh, iya. Itu ya tujuan yang akan kita capai setelah kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk membuka kegiatan kita, mari kita coba mengamati video. Coba kita sama-sama menyimak video ini. Kita mulai di posisi pertama, ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam kepunahannya. Ini gajah apa? Gajah? Gajah Sumatera. Yang kedua, badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae atau satu dari 5 badak yang masih ada. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hidup di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Nusantara. Spesies ini statusnya sangat kritis dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas dan tidak ada di kebun binatang. Selanjutnya di posisi ketiga ada elang Jawa. Elang Jawa atau Nicetus bartansi adalah salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga Accipitridae dan jenis Nicetus yang endemik di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia
Indonesia, yaitu Garuda. Dan sejak tahun 1992, burung ini ditetapkan sebagai maskot Satwa Langka Indonesia. Lanjut ke posisi keempat, harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini, serta termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasinya diperkirakan antara 400 hingga 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatera. Di posisi kelima, orang hutan. Orang hutan adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat. Mereka hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Primata ini sebenarnya hanya dapat ditemui di hutan Borneo, Sumatera, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sayangnya, hasil laporan menyebutkan jika 80% habitat asli mereka telah rusak selama 20 tahun terakhir ini. Yang juga menjadi hewan yang langka adalah komodo. Diakui sebagai kadal terbesar dunia yang masih hidup hingga saat ini. Hewan asli Indonesia ini hanya ditemui di Pulau Komodo dan mereka merupakan puncak dari rantai makanan di daerah tersebut. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia. Lanjut di posisi ketujuh, lumba-lumba pesut mahakam. Pesut mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam. Pesut ini dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Tetapi kalangan peneliti barat lebih mengenal hewan ini dengan nama Airweedy dolphin. Berdasarkan data tahun 2018, populasi hewan ini tinggal 80 ekor saja di perairan sungai-sungai di Kalimantan dan menempati urutan tertinggi dari daftar satwa Indonesia yang terancam punah. Lanjut, posisi ke-9, burung maleo. Burung maleo adalah sejenis burung gosong berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal Macrocephalon. Yang unik dari maleo adalah saat baru menetas, anak burung maleo sudah bisa terbang. Namun saat ini burung maleo mulai terancam punah karena habitatnya yang semakin sempit dan telur-telurnya yang diambil oleh manusia. Diperkirakan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor saat ini. Dan terakhir di posisi ke-10, babi rusa. Babi rusa adalah marga hewan dari beberapa jenis babi liar yang hanya terdapat di sekitar Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku. Habitat babi rusa banyak ditemukan di hutan hujan tropis. Hewan ini gemar melahap buah-buahan dan tumbuhan. Mereka hanya berburu makanan pada malam hari untuk menghindari beberapa binatang buas yang sering menyerang. Baik, kita sudah menonton video. Sekarang coba kita jawab pertanyaan yang ada. Yang kalian amati apa? Yang kalian amati tadi dalam video. Bagaimana keberadaan hewan-hewan yang ada dalam video tadi? Bagaimana keadaannya sekarang? Ayo. Cowok hewan seperti ini. Menurut Elot ini? Hah? Makin kuat. Hah? Mungkin sehat kembali ke sini. Coba bahasa Indonesia. Bagaimana keberadaan hewan ini, atau apakah hewan ini masih banyak? Hewan yang ada di dalam video. Sekarang hewan-hewan tersebut sudah hampir punah. Sudah hampir punah. Nah, pertanyaan yang kedua,
Apakah hewan-hewan yang ada di dalam video tadi, Nadia? Apakah itu dilindungi oleh pemerintah? Kenapa? Ayo, Melindungi, menurut Pak. video tadi. Apakah dilindungi? Melindungi, Pak. Melindungi, Pak. Bukan melindungi, tapi Tidak. dilindungi ya. Apakah dilindungi oleh pemerintah hewan ini? Melindungi, Pak. Ya? Melindungi. Iya. Hewan ini dilindungi. Mengapa dilindungi? Mengapa hewan-hewan tadi dilindungi? Ayo. Dia So, terlindung oleh pemerintah hewan-hewan itu. Hah? Karena pemerintah baik, ya. Mengapa dilindungi? Mengerasai, Pak. Pemerintah, Pak. Mengerasai, Pak. Karena hewan itu tidak kerasai manusia. Karena Kerasai, Pak. Karena kerasai manusia. karena hewan tersebut tidak menyakiti manusia. Karena kerasai. Mengapa hewan-hewan ini dilindungi? Alasannya apa? Agar tidak punah. Rata tahu. Itu maksudnya. Alasan mengapa pemerintah melindungi hewan-hewan ini adalah supaya apa? Ya. Supaya hewan-hewan ini tidak punah. Itu tujuannya. Baik. Nah, sekarang coba perhatikan yang ke depan. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan, baik di darat maupun di laut. Jadi di Indonesia ini, Arkin, di Indonesia ada banyak hewan, ada ribuan jenis hewan. Ya. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati, ya, sumber daya alam hayati. Artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Artinya apa? Ada hewan-hewan di Indonesia yang tidak ada di negara lain, dan itu menjadi ciri bangsa Indonesia. Komodo, ya, seperti itu. Kemudian hewan sebagai sumber daya alam tentu perlu dijaga kelestarian. Mengapa perlu dijaga? Karena itu tadi, agar tidak punah. Kalau hewan ini punah, generasi mendatang tidak bisa melihat, ya. Oke, sekarang coba lihat. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Kalau kali lalu kita berbicara tentang melestarikan tanaman padi, nah pada hari ini kita belajar melestarikan tentang hewan. Melestarikan hewan. Nah, kalau kita tidak melestarikan hewan, maka hewan-hewan tersebut akan punah. Akan punah seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ini burung apa? Cendrawasih. Iya. Burung cendrawasih ini juga hampir punah. Nah, untuk bisa mengetahui tentang burung cendrawasih, coba kalian membuat pertanyaan. Buat pertanyaan apa yang ingin kalian ketahui tentang burung ini. Di mana tempat tinggal? Ditulis dalam kelompok, ya. Ditulis dalam kelompok. Kita masih gunakan kelompok yang kemarin, ya. Kamu masuk kelompok berapa ini? Oke. Ya. Tulis satu kelompok, satu buku, tulis ya. Di sini kelompok 1. Silakan menulis pertanyaan. Pertanyaan tentang burung cendrawasih. Buatlah pertanyaan tentang burung cendrawasih.
Kuy. Kuy itu. Oke, baik. Kelompok ini kelompok berapa? 2. Kelompok 1 sudah? Oh, kelompok 3 ini? Kelompok 2 ini 1 ya? Sudah? Kelompok 3 sudah? Nah, sekarang coba kelompok 3 tanya kepada kelompok 2. Baca pertanyaannya. Kelompok 2 menjawab. Yes, yang kuat. Di mana tempat tinggal burung cendrawasih? Coba dijawab. Di mana? Oh, di Papua ya. Ya, berikut. Apakah burung cendrawasih masih banyak? Jawab. Apakah burung cendrawasih masih banyak? Tidak. Hah? Tidak. Lanjut. 3. Bagaimana cara menjaga kelestarian burung cendrawasih? Oke. Ayo, yang lain menjawab. Jangan ditembak. Bagaimana cara menjaga kelestarian burung cendrawasih? Jangan ditembak. Hah? Nanti. Jangan ditembak ya. 4. Yang berikut. Habitat burung cendrawasih. Ya. Jawab. Nah, apa itu? Coba. Abil, jawab. Di mana habitat burung cendrawasih? Hah? Di Kupang. Hah? Di Papua ya. Oke. Coba kelompok 1, kelompok 3 ulang lagi pertanyaannya. Yang lain menjawab. Coba ulang lagi. 1. Di mana tempat tinggal burung cendrawasih? Ayo. Di Papua. Di mana? Di Papua. Oke, di Papua. Lanjut. Apakah burung cendrawasih masih banyak? Tidak. Tidak. Apakah burung cendrawasih masih banyak? Jawab. Tidak. Tidak. Oke, lanjut. 3. Bagaimana cara menjaga kelestarian burung cendrawasih? Jangan ditembak. Jangan ditembak. Iya, jangan ditembak. Lanjut. 4. Di mana habitat burung cendrawasih? Jawab. Kupet. Di mana? Papua. Apil, di mana habitat burung cendrawasih? Papua. Jangan di Kupang. Lanjut. Sudah selesai dari kelompok 1. Kelompok 2. Hah? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3. Baik. Lanjut. Kuat, yang kuat. 1. Apakah hewan itu masih banyak? Banyak. Jawab. Tidak. Hah? Tidak. Iya. Hewan apa maksudnya dia? Cendrawasih. Hewan cendrawasih. Oke. Iya. Lanjut. 2. Di mana tempat tinggal burung cendrawasih? Di Papua. Di mana? Di Papua. Oke, di Papua. Lanjut. 3. Bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Jangan ditembak. Tidak boleh ditembak. Ya. 4. Bagaimana ciri-ciri burung cendrawasih? Ya. Bagaimana ciri-ciri burung cendrawasih? Dijawab. Ada.
Ciri-cirinya apa? Montara, kuning. Oke, lanjut. Sudah? Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 bertanya, kita yang lain menjawab ya. Ya, lanjut. Ayo. Yuta, ya. Oke, terus. Cendrawasih masih banyak? Sudah? Masih ada? Oh, coba. Maksudnya apa? Ya. Baca lagi. Baca yang ketiga. Ya. Apakah burung cendrawasih masih hidup? Ya. Nah, sekarang gini. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD untuk menambah pengetahuan yang sudah kita dapat, untuk menambah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat, ya. Nah, sekarang coba kita amati video berikut. Perhatikan baik-baik video ini karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan. Akan ada pertanyaan dan kalian harus bisa menjawabnya dengan benar, ya. Ya. Sekarang coba kalian amati video ini dengan baik, ya. Dengar baik-baik, ya. Oke. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung sultan. Burung yang memiliki maskot Papua ini memiliki warna biru yang indah. Bahkan kabarnya karena perlindungan juga, burung ini jarang turun ke tanah dan lebih sering terbang hingga di depan pohon. Warna burung cendrawasih dan cendrawasih biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin oleh dengan keberadaan bulu memanjang dan kuning yang tumbuh dari baru sayap atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan nila serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi ini, bulu cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk ke dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih kotak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toba. Oke, baik. Kalian sudah mengamati video tentang apa? Tentang burung cendrawasih. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan ini LKPD. Ini untuk kelompok
Ini kelompok Satu. 1, ini kelompok 3. Sudah? Sudah, Bapak. Tulis nama. Kelompok berapa? Tulis. Tulis nama. Sudah? Sudah semua? Sudah, Bapak. Oke, baik. Mulai dari kelompok berapa? 1. Ya, tulis. Oke, sudah. Silakan kelompok 1 berdiri di sini. Berdiri di sini. Ayo. Ya. Yang baca di tengah. Ya. Nah, sekarang yang lain kelompok 2, 3. Perhatikan jawaban dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nah, sekarang coba kelompok 2 baca pertanyaan, nanti dijawab oleh kelompok 1. Baca pertanyaan kelompok 2. 1. Karena burung-burung bersama. Bukan, baca pertanyaan, nanti mereka yang menjawab. 1. Mengapa burung? Yang kuat. 1. Mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan Rakyat Papua. dan dilestarikan? Ya, dijawab oleh kelompok 1. Karena burung-burung cendrawasih sangat indah. Iya. Nomor 2. 2. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian Oke, baik. Saya yang baca pertanyaannya ya.
Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kelompok 2. Jawab. Oh, kita kelompok 2 balik turun. Karena burung cendrawasih masih banyak orang yang tembak burung cendrawasih. Iya, karena banyak orang yang menembak burung cendrawasih. Yang ketiga, coba baca jawaban nomor 3. Kelompok 2, ya vegetarian. Baca nomor 3. Baca soalan. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian? Yang kuat, misi kita baca Apa dengan yang aku. bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Melestarikan habitat burung cendrawasih. Ya, yang berikut. 4. Bagaimana perbedaan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Manusia menangkap burung cendrawasih. Lanjut. 5. Atau hanya itu sudah jawaban nomor 4? Oke, ya. Terus. 5. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Terdampak manusia tersebut tidak baik, seharusnya manusia melindungi burung cendrawasih. 6. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Generasi akan datang hanya bisa melihat burung cendrawasih. Maksudnya burung cendrawasih tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Seperti itu ya. Oke. Baik, beri tepuk tangan untuk Salut! 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 sekarang coba tepuk semangat. Tepuk semangat! 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 Ya. Kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2. Sakit karena burung cendrawasih sangat Baik. Tidak apa-apa. Coba Acik baca soal, nanti mereka yang jawab. Baca soal Acik. Mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan? Karena burung cendrawasih sangat indah. Ya. 2. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyumbangkan hal tersebut terjadi? Karena banyak orang yang menembak. 3. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Melestarikan, jangan menembak burung cendrawasih. 4. Bagaimana kita antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Manusia menembak burung cendrawasih, akibatnya burung cendrawasih berkurang. 5. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Tindakan manusia tersebut tidak baik, seharusnya manusia melindungi burung cendrawasih. 6. Apa akibat jika burung cendrawasih punah? Generasi yang akan datang tidak dapat melihat burung cendrawasih. Iya. Sudah selesai? Iya. Beri tepuk salut untuk mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Silakan. Ganti kelompok 3.
Ya. Dia baca soal. Nanti dijawab oleh kelompok 3. Mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan? Jawab. Karena burung cendrawasih menghias pakaian adat Papua. Karena Menghias pakaian adat Papua. burung cendrawasih Menghias melengkapi pakaian dan adat menghias pakaian adat Papua. Oke, baik. Lanjut. 2. Keberadaan burung cendrawasih ialah rakyat raja. Apa Sengit. yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Karena banyak orang menembak burung cendrawasih. Iya. Terus. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Manusia tidak boleh menembak burung cendrawasih. Iya. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Manusia menembak burung cendrawasih. Burung cendrawasih berkurang. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Tindakan manusia tersebut tidak baik bersama burung cendrawasih. Manusia harus melindungi burung cendrawasih. Ya, lanjut. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Generasi yang akan datang yang bisa melihat burung cendrawasih. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk mereka. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Salut. Iya. Salut. Oke. Ya. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lain yang harus kita lindungi. Ya, ada banyak hewan lain. Tadi sudah disampaikan ada ribuan hewan di Indonesia. Dan di sekitarmu, di sekitar kita ini tentunya ada banyak hewan yang menarik. Iya. Ayo sekarang tugas kita adalah belajar untuk lebih banyak mengenal hewan. Cara belajarnya bagaimana? Ayo. Caranya adalah kita bertanya. Ya, dengan bertanya. Sekarang buka LKPD yang kedua, lembar kerja peserta didik yang kedua. Kita belajar tentang hewan dan kita mempelajarinya dengan cara bertanya. Ya, oke. Silakan kerja LKPD yang kedua. Pilih salah satu hewan yang menurut kalian paling menarik. Tulis di sini. Hewan yang menurut kalian menarik apa? Komodo. Ini kelompok pilih hewan apa yang menarik? Komodo. Mereka tadi sudah komodo. Hah? Orang hutan? Boleh. Boleh orang hutan. Silakan. Kalian pilih. Oh, komodo juga. Jangan ganti. Misalnya ada badak. Misalnya badak itu badak. Tinggal hewan yang menurut kami paling menarik adalah apa? Pilih. Hewan apa yang menarik? Apa? Silakan. Di sini, di sini. Kemudian juga dan ikut.
Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Belum. Belum, Pak. Belum. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kelompok berapa? 1. Ya. Sudah. Kelompok 1 sudah ini? Sudah. Oke, baik. Silakan mulai dari kelompok 1 baca di depan. Macam suaraku, Pak. Hah? Macam suara. Boleh tak? Baca pertanyaan yang sudah kalian buat. Nah, coba kelompok lain nanti yang menjawab, ya. Baca pertanyaan. Di mana tempat tinggal orang hutan? Ayo. Di mana tempat tinggal orang hutan? Di hutan lebat. Di hutan Di lebat. hutan lebat. Di hutan lebat. Apa manfaat hewan orang hutan bagi masyarakat setempat? Ya, menurut kalian apa manfaat dari orang hutan bagi masyarakat setempat? Apa manfaatnya? Manfaat orang hutan ini apa? Untuk menjaga hutan, Pak. Hah? Untuk menjaga hutan. Menjaga hutan sebagai sumber daya alam, artinya sebagai kekayaan alam orang Indonesia. Ya. Yang berikut. Bagaimana cara melestarikan orang hutan? Ya. Bagaimana cara melestarikan orang hutan? Lanjut. Kita tidak boleh membunuh orang hutan. Iya, tidak boleh memburu orang hutan. Lanjut. 4. Bagaimana ciri-ciri orang hutan? Bukan orang hutan, tapi orang hutan. Bagaimana ciri-ciri orang hutan? Bulunya berwarna kuning, kuning kecoklatan, ya. Ya, oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah memberikan pertanyaan. Tepuk Ya. salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, ganti sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 1 dan 3 menjawab, ya, mencoba menjawab. Apa pertanyaan dari kelompok? Mau selesai. 1. Di mana tempat tinggal badak? Ayo, coba dijawab. Di mana tempat tinggal badak? Di hutan luas. Ya, lanjut. 2. Apa manfaat hewan badak bagi badak? Sendiri. 9. Apa? Apa Apil. manfaat hewan badak bagian? Bagi masyarakat setempat. Oke, lanjut. 3. Bagaimana cara melestarikan badak? Ya, bagaimana cara melestarikan badak? Membunuh badak. Apa? Tidak boleh membunuh badak. Ya, tidak boleh membunuh badak. Lanjut. 4. Bagaimana ciri-ciri badak? Coba ciri-ciri badak bagaimana? Jangan diam gitu. Ini ya. Begitu, Ibu. Ada culanya, cula manganggor itu. Itu salah satu ciri-ciri badak. Ya, yang ini. Oke, benar. Padahal itu. Oke, sudah ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kelompok 3. Salut. Kelompok 3.
Coba kelompok 3. Di mana tempat tinggal komodo? Ayo. Di mana tempat tinggal komodo? Hah? Di darat. Pernah lihat komodo? Di mana? Dinaikkan di komodo, di Pulau Komodo tadi yang di dekat Labuan. Ya. Oke, lanjut nomor 2. Apa manfaat hewan komodo bagi masyarakat setempat? Coba dijawab. Apa manfaat masyarakat hewan komodo? Hah? Hewan komodo memiliki ciri yang unik ya, dan bisa menarik wisatawan masuk ke Indonesia. Lanjut. Bagaimana cara melestarikan komodo? Coba dijawab. Bagaimana cara melestarikan komodo? Jangan ditembak. Jangan ditembak. Jangan membunuh komodo. Lanjut. 4. Bagaimana Wih, ciri-ciri yakin. komodo? Hah? Bagaimana ciri-ciri komodo? Ayo, siapa tahu ciri-ciri komodo? Ada Hah? Ada iku. Hah? ada mulut. Ada mulut ya pasti. Ada Ciri-ciri komodo apa? hidung. Ada mata. Dia berjalan dengan apa? Kaki Iya, jatuh. merayap ya. Dengan kaki dan perut mengerayap. Oke, itu ciri-ciri komodo. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk sarung. Sarung. Sarung, sarung. Sarung. Silakan. Masih baik. Sudah ya? Ah, sekarang dengar. Woi, kuku. Sekarang lipat tangan coba. Lipat tangan. Ya. Perhatikan ke layar di depan. Hewan sebagai sumber daya alam hayati juga memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan. Wih, sekarang coba begini. Kita coba buat kembali apa itu permainan yang kemarin. Asik kok, boleh. Mau cari Pak. Hah? Oh. Oke, semua berdiri, semua berdiri. Mau cari. Semua berdiri. Bisa cari. Berdiri. Sakit. Hah? Masih kan? Kok nak? Ini baru ketemu apa kepada Berlagi Pak. Berlagi Pak. Asik. Berlagi Pak. Berlagi. Jangan ulang. Asik. Jangan ulang. Tidak ulang. Oke Pak. Oke Pak. Oke Pak. Oke Pak. Oke Pak. Asik ulang. Asik kecil. Mulai Pak. Semua kecil, semut pada besar. Semut besar, semut besar. Ya, sekarang coba kita bermain. Mau lagi. Woi. Ya, betul, saya berdiri. Semua berdiri di tempat, berdiri. Oke, baik. Sekarang kita coba ulang lagi permainan gajah ya. Masih ingat? Masih ingat ya? Gajah itu badannya besar atau kecil? Badannya besar. Kalau gajah. Kalau semut? Kecil. Iya. Nah sekarang coba sama-sama. Gajah besar, semut kecil. Sekarang kita ulang lagi. Gajah besar, semut kecil. Sekarang coba ditukar. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar.
Apil. Semut, gajah, semut. Kata. Semut. Semut kecil, gajah besar. Iya. Semut, gajah, semut, gajah. Semut kecil. Gajah. Kecil. Gajah besar, semut Semut kecil. kecil. Ya, tepuk tangan. Coba kita giuk. Giuk. Oke. Oke. Ya. Baik, sudah. Sekarang coba kita perhatikan ke depan. Woi. Sini. Silakan duduk kembali, duduk. Duduk. Hello, bro, oke. Nah, sekarang coba lihat ke depan. Semua mata ke depan ya. Oke. Nah, Apil, coba cari main dulu. Karena ini dulu diskusi nggak bisa dulu. Nah, Gajah kecil. Itu iya. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Lihat, kita lihat. Hewan sebagai sumber daya alam hayati juga memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan. Jadi, dalam melestarikan lingkungan, hewan juga memiliki perannya yang sangat penting. Nah, kita wajib merawat dan menyayangi hewan sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita adalah apa? Merawat dan menyayangi hewan. Itu merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Hello. Baca tulis video kan. Hello nih. Iya. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan telah menganugerahkan beragam jenis hewan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Hewan-hewan yang tadi itu merupakan hewan apa? Merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itulah kita harus merawat dan bersyukur, merawat dan melestarikannya. Oke? Ya. Nah, sekarang kita mengenal kupu-kupu, belajar tentang kupu-kupu. Cara belajarnya apa? Kita menonton video ya. Simak baik-baik video tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daun hidup kupu-kupu bermula dari telur yang merekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Apa namanya itu? Kelompok. Bayang itu kepompong. Apa bahasa Manggarai? Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuka tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan
tingkat tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibanding dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik dibanding dengan kupu-kupu dari kupu-kupu Indonesia banyak ragam. Nah, itu kupu-kupu situ kok. Bener, Pak. Yang pertama kupu-kupu apa? Kupu-kupu Kupu-kupu. sayap burung peri. Iya, kupu-kupu sayap burung peri. Di mana itu? Yang Tanahnya di mana? pertama. Iya kan? Terus ditemukan di Kupu raja. di mana? Di Papua. Ya. Di Kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Papua. Lalu Raja. kupu-kupu raja ditemukan di mana? Sumatera. Di Jawa dan Sumatera. Sumatera. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Ya. Kalau ini kupu-kupu Trogon. trogan ditemukan di mana? Kalimantan. Ya. Dibanding dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menyimak video tentang kupu-kupu. Ya, selanjutnya kita coba kerja LKPD yang ketiga yang sudah ada. Silakan kalian kerjakan LKPD yang ketiga. Buka LKPD ketiga, diambil kerja. Jamin, bang, tunggu, coba iden balik balik.
Kegiatan manusia yang menyebabkan kelangkaan kupu-kupu. Masih ditinggalan itu akibatnya jika kupu-kupu punah. Nah, itu ya gimana? Oke, baik sudah. Sekarang mulai dari kelompok 1 presentasikan di depan. No. Kelompok 1 ke depan. Tinggal berdua. Ya. Kuat. Ya. 1. Di dataran tinggi dan dataran Bahasa Satu, tempat tidur kupu di dataran tinggi dan dataran rendah. 2. Bagaimana kupu? Ulang lagi. 1. Tempat tidur kupu-kupu di dataran tinggi dan di dataran rendah. 2. Bagaimana kupu-kupu membantu manusia petani? Kupu-kupu membantu manusia menyembuhkan tanaman. 3. 3. Akibat jika kupu-kupu punah, tanaman tidak bisa berbuah. 4. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian kupu-kupu. Jangan ditangkap dan biarkan kupu-kupu hidup bebas. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Hai yang gitu tahu mau kaya misalnya. Nah, itu iya. Sekali lagi. Boleh kan? Ini apa ya? Silakan, Mil. Nomor 3. Mandi jam itu ada. Yang lainnya. Tempat hidup kupu-kupu di dataran rendah dan dataran tinggi. 2. Bagaimana kupu-kupu membantu manusia petani? Kupu-kupu membantu proses penyerbukan tanaman. 3. Kegiatan manusia yang menyebabkan kelangkaan kupu-kupu. Tanaman tidak dapat berbuah. 4. Akibat jika kupu-kupu punah, manusia tidak boleh menangkap kupu-kupu. 5. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian kupu-kupu. Manusia tidak boleh membunuh kupu-kupu. Manusia harus melindungi kupu-kupu. Sekarang ini, menurut kelompok 1 dan 2, apakah pekerjaan mereka sudah benar? Benar? Benar. Coba ulang lagi nomor 3. 3. Kegiatan manusia yang menyebabkan kelangkaan kupu-kupu. Tanaman tidak dapat berbuah. Akibatnya jika kupu-kupu punah, apa? Manusia tidak boleh menangkap kupu-kupu. Itu yang salah ya. Jadi akibatnya jika kupu-kupu punah apa? Proses
penyerbukan tanaman akan sulit atau tidak terjadi. Manusia kesulitan membantu proses penyerbukan tanaman. Oke, baik, tidak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, sekarang kelompok 3. Sedikit, yang lain dengar, yang lain dengar. Musik terbuka. Tempat hidup kupu-kupu di dataran tinggi dan dataran rendah. Sedikit, kalau Kupu-kupu. 2. Bagaimana asli sesuai. Kita harus belajar saling menghargai dan menghormati. Baik. Mencoba saling menghargai dan menghormati. saya baca oleh teman saya tinggi. Iya. Kalau ada teman yang sedang presentasi di depan, kita yang lain wajib dengar ya, Len. Oke? Saya ingat Pak. Itu wajib kita harus mendengar. Mendengar Ini kepada mana titik? ke depan Pak. Ini kan di mana titik? Bapak itu teman Itu terang buat presentasi titik buat titik. tidak percaya. Coba kelompok 3 membaca, kita yang lain dengar. Itulah wajib saling menghormati. Itu sikap saling menghormati. Ulang lagi bilang, yang kuat. 1. Tempat hidup kupu-kupu di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu. 2. Bagaimana kupu-kupu membantu manusia petani? Membantu proses penyerbukan tanaman. Ya. 3. Kegiatan manusia yang menyebabkan kelangkaan kupu-kupu. Menangkap kupu-kupu. 4. Akibatnya jika kupu-kupu punah. Tanaman tidak dapat berbuah. Ya. 5. Upaya-upaya dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian kupu-kupu. Jangan ditangkap, tidak menggunakan kupu-kupu sebagai barang hiasan, membiarkan kupu-kupu hidup bebas. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk mereka. Tepuk tangan. Coba tepuk tangan. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Baik, silakan dikumpul di atas KPD-nya. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Boleh. Oke, coba kita semua berdiri. Kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Coba berdiri. Ya. Tepuk Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang ayo berkreasi. Artinya apa? Ya, kita telah mengetahui tentang manfaat penting bagi keseimbangan lingkungan. Tugas kita sekarang adalah membuat poster untuk melestarikan apa? Hewan langka ya, dibuat poster. Baik poster kok. Ya. Tempel di sebelah kolom.
Boleh nih. Tugas di Tiroga, asik ya. Oke, sebelum apa itu caranya adalah tempel kertas solidnya. Oh, lem lebih asik dia. Tempel kertas putih kono. Sudah? Oke, sekarang ini sudah ada spidol. Lalu kita tulis nama hewan yang ingin kalian apa namanya buat poster. Saya masih baik komputer. Ya, oh lihat kan, lem ini. Wih, lem di kertas bola. Kalau lem, dia lem. Lem. Ya gunting. Ya mesti kita Ayo pada kita latap di tengah boy. Mesti kita ini kondisi soalnya bisa soalnya. Boy, terus. Ya. Ya, Lydia dan ya gunting. Ya kira, poli tampung. Ini poli kanan lo langsung. Oke. Ya, so poli. Yang akan datang. Oke. Baik, sekarang silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya. Bagi. Silakan kalian kembali ke kelompok masing-masing, presentasikan di depan. Mulai dari kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 baca. Tuan-tuan teman-teman ya. Hewan apa? Ale. Itu hewan apa kalian punya? Yang kuat. Iya. Kita baca ajakannya bagaimana? Ajakan. So ajakan baby. Mari kita lestarikan komodo. Iya. Ini kelompok 1 punya, mari kita lestarikan komodo. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
22. Silakan kelompok 2. Ya. Coba kalian baca dari depan situ, baca. Lumayan singkatan, yang lain dari sini. Baca. Jangan sampai gajah punah. Kasihan yang akan datang. Oke, gajah. Jangan sampai gajah punah. Kasihan generasi yang akan datang. Beri tepuk tangan untuk mereka. Dan kelompok berikut. Coba, saya yang pegang. Ayo. Selamatkan orang hutan dari kepunah. Basically. Selamatkan orang hutan dari kepunah. Dari kepunahan. Dari kepunahan. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk mereka. Sekarang baik. Sekarang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kita buat kesimpulan sekarang. Kita telah belajar apa saja hari ini? Ayo, coba dijawab. Coba dijawab. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Hewan, burung cendrawasih. Burung cendrawasih, apa lagi? Kode. Orangutan, apa lagi? Monyet. Monyet. Nah, yang kalian sebut itu apa? Hewan langka, ya. Baik. Baik, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Dengar Beko? Ya. Dan untuk mengetahui cara melestarikan sumber daya alam, tadi kita sudah bertanya, ya. Kita sudah membuat pertanyaan. Kemudian sumber daya alam yang berasal dari hewan ini sekarang banyak yang punah. Karena apa? Karena keserakahan manusia. Wajar manusia, Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat yang baik, kita wajib menjaga kelestarian hewan punah, ya. Oke, baik. Sekarang coba kita kerjakan evaluasi. Semua buku ditutup. Ayo, semua buku ditutup. Tutup kamu. Semua buku ditutup. Kita coba kerjakan lembar evaluasi. Baik. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham materinya, sekarang tugas kita adalah mengerjakan soal evaluasi. Ya. Soal isi cair. Ya. Kerja masing-masing. Oke? Kerja masing-masing. Pilihan ganda. Oke, sekarang ini coba jawabannya. Tulis nama masing-masing. Tulis nama panggilan saja, nama panggilan. Tulis nama panggilan, ya. Iya. Sampai 15. Tulis nama panggilan. Ini kuliah baca soal suku, baca. Ini A, B, C,
No, kontak kan tulis ke api. Sudah? Sudah semua? Yang sudah jangan ribut, yang belum selesaikan. Sudah? Yang sudah boleh kumpul. Satu orang kumpul. Baik, sekarang lipat tangan. Semua lipat tangan. Lipat tangan, or. Ya. Itu ngebe kok. Ya. Kita sudah mempelajari berbagai macam pelajaran hari ini dan kita sudah sampai pada akhir penilaian. Mari kita tutup kegiatan kita siang hari ini dengan berdoa. Semuanya berdiri. Diam. Topi kasih turun. Kasih turun topi.